Lanjut aja ke tugas kedua ini. Jadi di sini tuh yang di soal pertama kita disuruh diperintahkan untuk membuat pengkodingan gitu dengan pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, dari data berikut kita disuruh memberikan 6 nilai gitu. Nah, dengan 6 nilai ini kita disuruh tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai ke-6. Kemudian diurutkan dengan menggunakan algoritma merge-sort, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut kita. Nah, terus di soal kedua ini kita juga diperintahkan untuk membuat coding juga, jadi suruh membuat kode gitu dengan pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan variabel nilai 1 sampai nilai ke-6. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita menentukan sendiri gitu. Terus yang di sini juga disuruh diperintahkan untuk menggunakan algoritma counting sort. Jadi pada soal yang pertama kita disuruh buat merge sort, ya kan? Habis itu yang kedua kita pakai counting sort. Oke, kita langsung lanjut aja buka Visual Studio Code aja. Jadi di sini aku tuh sebenarnya udah buat file gitu di file dokumen. Kita buka aja open folder. Maksudnya aku udah buat folder maksudnya, bukan buat file. Nah, di sini aku mau buat file dulu. Di sini kita bisa tulis tugas atau merge sort 2.java. Gitu aja. Nah, kita langsung lanjut untuk membuat kelasnya dulu ya. Kalau aku di sini kelasnya namanya merge-sort 2.java. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan merge-sort di dalamnya. Jadi kita tulis dulu pertama public class merge short 2. Terus kita di sini bakal membuat, jadi untuk metode merge-sort ini intinya tuh dari proses pemecahan data. Di sini kita bakal melakukan pertama dari prinsip divide and conquer, yaitu menggunakan if yang lebih, maksudnya jika sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Artinya kita akan memproses jika array bagian kiri itu lebih besar daripada yang kanan dengan menghitung titik tengahnya dari array. Jadi contoh kodenya seperti ini. Short. Terus kita buat kurung sikunya. Di sini kita ketik aja. If lebih besar ini untuk mencari bagian tengahnya, menemukan titik tengah dari array ya, int mix ini. Pokoknya di dalam proses merge sort ini kita pakai tipe data integer, jadi angka. Kemudian kita rekursif
gabungkan dua bagian array left. Oke. Nah, jadi yang ini, yang integer mid, left plus right, dibagi dua itu untuk menghitung titik tengah dari array. Terus yang measure short ini rekursi untuk bagian sebelah kiri array, dan yang measure short array mid plus 1 right, ini tuh untuk rekursi untuk bagian kanan arraynya. Terus kita langsung gabungkan dua bagian ini dengan merged, kayak gini. Kita lanjut. Jadi kita untuk menggabungkan dua bagian array ini kita menggunakan discarding ya. Nah, fungsi merge di sini tuh sebenarnya untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah diurutkan menjadi satu bagian yang utuh dan tetap berurutan. Karena kita ingin discarding, jadi kita membuat dengan discarding kita akan milih angka yang paling besar terlebih dahulu. Kita lanjut membuat ukuran array sementara. Jadi R1 sampai R2 ini tuh gunanya apa sih? Nah, ini tuh panjang dari masing-masing sub array dari kiri ke kanan. Nah, kita langsung lanjut lagi buat dua array sementara untuk menampung datanya dulu. Kita buat dulu array sementaranya. Jadi array X ini untuk bagian kiri dan array sebelah kanan Y ini untuk sebelah kanan ya. Terus kita langsung salin aja datanya dari array utama ke X dan Y. Proses ini tuh penting banget guys untuk mengubah data asli sebelum selesai digabung. Kita ketikkan I sama 0, terus itu. Array, habis itu ketik dalam yang left plus I, terus ketikkan for C lebih kecil daripada R2. Salah, harusnya kemudian kita gabungkan lagi.
Kita gabungkan lagi ke array utama. Nah, ini tuh bagian penting. Kita akan membandingkan elemen dari kedua array, karena kita ini pengen pakai data dari yang terbesar ke yang terkecil, makanya kita pakai yang ini tadi x i array left plus i. Jadi kita bakal ngebandingin si x ini tuh bakal masuk ke array utama dulu kalau misalkan lebih besar daripada si yj ini. Gitu. Kita ketikkan array terus ke yj. Oke. Gunanya jadi setelah perbandingan ini selesai, kita masih ada elemen yang tersisa di salah satu array. Nah, kita cukup salin sisanya ke array utama. Kita langsung lanjut ke bagian menampilkan isi array ke layar ya. Sebentar. Jadi ada metode untuk menampilkan array. Di sini metode menampilkan metode untuk mencetak array ya, atau menampilkan public. Kita ketikkan public static void array. Harusnya print array terus integer kurang siku, ketikkan array lagi, kurung awal. Di sini kita ketikkan for integer value. String out print Oke. Jadi ini udah metode untuk menampilkan array di layar. Metodenya kayak gini ya. Kita lanjut untuk mulai mengisi array data yang berisi 6 angka. Jadi kita bakal mulai menentukan 6 nilai untuk variabel nilai 1, 2, sampai 6 yang tadi. Seperti yang ada di soal tadi ya. Yang ada di sini. Kita bakal menentukan nilai-nilainya. Kita bakal mulai menentukan atau mengisi array datanya. Terus kita lanjut mana aja, kita coba ya. Sebentar. Oke, tadi agak ada yang salah, aku benerin dulu. Ini udah bisa ya guys. Jadi di jawaban dari pertanyaan 1 ini udah bisa jadi tadi dari soal yang dimintakan diperintahkan untuk pengurutan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini udah dibuat, hasilnya tuh seperti yang ada di bawah ini. Jadi kan aku buatnya tadi urutannya tuh 65, 80, 50, 75, 85, 60 ya. Nah, terus setelah diurutkan jadi 85, 85, 80, 80, 60, 60 gitu. Sebentar. Oke. Nah, tadi aku nambahin lagi kode baru.
itu while. Oke, kita bakal langsung lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal kedua ini kita bakal disuruh untuk membuat kode dalam pengurutan data dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan algoritma counting gitu. Counting chart dengan menggunakan algoritma ya. Sama kayak soal sebelumnya, kita juga bakal disuruh untuk menentukan sendiri nilai dari variabel untuk nilai 1 sampai nilai kanan. Kita langsung lanjut ke Visual Studio Code. Ini hasil untuk pertanyaan 1 ya tadi. Itu 85, 80, 75, 65, 60 dan 50. Nah, di sini kita buat aja file baru namanya accounting short 2.java. Oke, udah terbentuk ya langsung kelasnya. Terus kita ketik aja public static. Kita close dulu terminalnya. Kita ketikkan dulu public class counting short 2. Terus kita buat integer juga, karena di soal ini juga kita menggunakan tipe data integer yaitu angka. Oke, kurang siku-siku. Tekan array. Nah, kita sebelumnya bakal, jadi metode ini tuh accounting short ini tuh metode dimana kita akan menerima parameter berupa array integer yang pengen kita urutkan. Nah, sebelum itu kita bakal mencari nilai maksimum dulu nih dari si array. Kenapa? Karena kita bakal buat array baru yang ukurannya tuh berdasarkan nilai maksimum yang bakal kita buat. Nah, jadi kalau misalkan nilai maksimumnya kita 90, maka array count-nya tuh punya panjang 91. Jadi dari indeks 0 sampai 90. Nah, kita langsung ketik aja ya, guys. Ini kodenya. Mencari nilai maksimumnya dulu. Int maksimum array 0. Jadi jika nilainya lebih besar dari maksimum, sama dengan value. Terus kita inisiasi array count-nya dulu. Nah, jadi pokoknya setelah kita ketikkan nih kodenya, nah kita ketikkan dulu sampai habis ya. New int maximum 1. Kita hitung frekuensi tiap elemennya, tekan for integer value. Jadi setelah kita tahu nih, setelah kita tahu nilai maksimumnya, kita bakal buat array count-nya dan mulai menghitung frekuensi setiap angka yang bakal muncul di array input nanti. Misalkan ya kayak angka 40, nah munculnya sekali maka bernilai 1. Kita lanjut untuk mengisi array asli dari yang besar ke yang terkecil. Kita ketikkan lagi. Sini kita isi array asli dari yang terbesar ke terkecil. Integer indeks sama dengan 0. Itu for koma ini lebih besar sama dengan 0. Titik koma lagi i kurung awal y lebih besar dari 0. Array Nah,
Nah, ini tuh bagian intinya untuk mengurutkan, ini bagian ini. Ini tuh bagian intinya untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi menggunakan perulangan dari indeks paling besar yaitu ke 0 ya. Terus kalau ukalnya ini lebih dari 0, artinya tuh ini lebih dari 0, yang ini lebih dari 0, itu artinya angka itu pernah muncul di array asli. Nah, makanya kita tempatkan i itu di array asli, lalu kurangin account. Terus kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu membuat metode untuk mencetak array. Kita udah sampai di metode untuk menampilkan si array-nya ini. Kita ketikkan dulu public static void, terus kita ketikkan print array kayak yang tadi, integer. Kan kayak tadi value juga. Sini. Terus kita buat metodenya. Jadi metode ini tuh bakal digunakan untuk mencetak isi array ke layar, jadi ke outputnya nanti, biar kita tuh bisa lihat hasilnya. Nah, ini ada metodenya, kita ketikkan lagi public static void main. Terus kita inisiasi, yaitu buat nilainya untuk variabel 1 sampai 6 yang tadi. Kita tentukan dulu nilainya dulu. Oke. Kita buat kita, terus kita buat arraynya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Kita ketikkan lagi sistem. Ketikkan pertanyaan nomor 2. Ini sebelum diurutkan. Terus kita ketikkan lagi print array gitu. Terus kita ketikkan lagi counting short 2. Ketikkan setelah diurutkan terbesar kecil. Terus kita ketikkan lagi print array. Sebentar ya, kita coba. Sorry, ini ada yang salah ketik. Ini harusnya public. Coba ya. Oke, udah muncul ya. Jadi soal yang kedua udah muncul. Jadi sebelum diurutkan itu kayak gini tadi, 60, 40, 55, 85, 90, 35. Terus setelah diurutkan jadi 90, 45, 60, 55, 40, dan 35. Oke, sekian dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempelajari mengenai margin sorting dan account sorting.